Kita disekolahkan bukan untuk orang jadi orang kaya, bukan jadi pejabat. Kita disekolahkan untuk menyatakan kebenaran. Dalam perkawanan, jangankan teman salah, teman benar, teman salah aja kadang kita bela gitu, apalagi benar gitu. Ini kan hukum jalanan. Kita kan kagak bisa mengkhianati yang namanya orang yang kita tahu baik, reputasinya benar, terus diperlakukan semena-mena. Setiap ada pejabat yang melakukan kesalahan, nggak ada yang diumumkan ke siapapun kesalahannya, dipanggil aja. Kamu salahnya ini, kamu mundur atau saya pecat. Ada yang dipecat sudah? Banyak. Tapi dipecat dengan cara dia mengundurkan diri. Kalau in a positive way ya kan, Anda kan mengatakannya kan dalam bahasa yang positif. Kalau in a negative way, karena dia nggak tegas misalnya, dianggap? Oh enggak, dia sangat tegas. Ini manusia lebih kejam dari Ahok. Jadi bro, kan orang mengatakan tidak ada yang namanya makan siang gratis, no free lunch, ya kan? Lah Anda pasang badan terhadap Anies itu? Tidak hanya kepada Anies, tapi juga kepada siapapun yang saya merasakan bahwa dia benar dan dia dijalimi. Kita disekolahkan bukan untuk orang jadi orang kaya, bukan jadi pejabat. Kita disekolahkan untuk menyatakan kebenaran. Dalam perkawanan, jangankan teman salah, teman benar, teman salah aja kadang kita bela gitu, apalagi benar gitu. Ini kan hukum jalanan. Kita kan kagak bisa mengkhianati yang namanya orang yang kita tahu baik, reputasinya benar, terus diperlakukan semena-mena. BTW Anda kenal Anies sejak kapan? Belum lama, 2000-an. Belum lama. Anda untung sekali. Saya mengenal Anies sejak tahun 80-an, tapi nggak bisa sedekat Anda. Saya juga tidak saya tidak pernah menyatakan saya orang dekatnya Anies. Gitu. Hanya orang lain beranggapan seperti itu. Kalau mau tahu, ini saya terbuka aja. Saya terbuka. Satu-satunya orang di dunia yang boleh menyatakan saya orangnya siapa, hanya satu. Sopo? Faisal Motik. Kita panggilnya Bang Ical. Ya tahu, itu orang Palembang juga. Orang Palembang. Satu-satunya orang yang boleh menyatakan dia orang gua. Guys lo kemari, sekarang gua datang. Hanya Faisal Motik, tidak ada yang lain. Maksudnya Faisal Motik mengatakan apa? Mengatakan nelpon saya sekarang nih. Guys lo ke rumah gua sekarang, saya datang. Karena ada utang sejarah ya? Iya. Orang yang membawa kita, dan bukan hanya saya. Banyak lagi anak-anak lain. Bang Faisal, nanti kesini ya. Diajak untuk percaya diri. Bukan diberikan dana macam-macam ya, tidak. Dia orang yang hatinya tuh murah. Nah, memang benar dia orang Palembang. Sehat dia masih ya? Sehat, alhamdulillah sekarang ya. Jadi dengan terbuka sekarang. Di Jalan Cirebon saya pernah ke rumahnya. Di Jalan Banyumas nomor 2. Banyumas, sekarang sudah pindah ke Kemang. Sekarang pindah ke Kemang. Jadi satu-satunya orang di luar keluarga saya yang punya hak menyatakan untuk perintah-perintah adalah untuk mengatakan Ges Khalifah adalah orang gua adalah Faisal Motik, tidak ada yang lain. Ges Khalifah adalah orang gua adalah Faisal Motik. Yang boleh menyatakan itu, yang lain nggak ada. Dan itu saya akui secara terbuka. Karena apa? Bagi saya kalau saya berhutang budi sama orang, kita katakan saja, nggak ada ruginya kok. Kita berterima kasih sebesar-besarnya. Saya terakhir ketemu Bang Faisal itu di hotel. Saya baru pulang dari umroh waktu itu. Ketemu beliau
bukan dari umroh sih, ada makan malam di situ di hotel Shangri-La. Ya, Shangri-La, di Shangri-La. Saya ketemu. Tapi sebelumnya saya pernah juga beberapa kali, pernah ke rumahnya sekali. Gitu. Itu rumah pergerakan itu. Tidak ada tokoh politik yang tidak pernah ke situ. Iya, di Menteng itu. Menteng situ. Iya. Semua baik Amin Rais, Gus Dur, siapapun, kecuali Mega kali ya. Tapi semua tokoh-tokoh pergerakan, Dia Bang Imat. itu kakaknya atau adiknya Dewi Mawati? Adiknya ya? Adik. Karena dia tuh kalau nggak salah bungsu ya? Dia bungsu anak laki terkecil. Iya, anak laki Di bawah dia masih ada satu, Adija. Oke, I see. Kalau nggak salah saya ketemu juga istrinya di Bali, Yani Motik. Iya. Allahu Akbar. Iya Mbak Yani. sorry. Dunia kecil ya. Karena Yani Motik juga interview saya juga pernah ngundang saya di podcast dia. Oh gitu. BM Record kalau nggak salah, BWM Record kalau nggak salah, sama Rocky Gerung waktu itu. Ya Mbak Yani Motik. Saya ketemu di Bali waktu itu, ada seminar ya. Oke, bro. Tapi kita bicara positif negatif Anies. Kenapa pembicaraan tentang Anies ini selalu menarik? Karena dia tokoh yang tersohor. Saya mau bicara tentang kelemahannya dulu. Ya. Mungkin Anda objektif ya. Kalau kelebihannya kita bahas juga. Menurut Anda ya, selama dia menjadi gubernur, apa kelemahan dia? Terlalu baik. Terlalu baik. Misal, dia sudah memarahi anak buahnya ketika penyusunan APBD 2020. Video itu nggak dikeluarin. Hingga kemudian oleh PSI diramaikanlah soal Aibon, soal segala macam. Itu sudah dibahas semua oleh Anies. Di seminggu PS itu Persatuan Sepak Bola Indonesia. Partai Seputaran Ibu Kota. Oke, terus. Terus ketika udah ramai, baru akhirnya dikeluarkan. Saya tanya, kenapa sih? Untuk apa mengeruhkan wajah orang? Satu. Yang kedua, setiap ada pejabat yang melakukan kesalahan, nggak ada yang diumumkan ke siapapun kesalahannya, dipanggil aja. Kamu salahnya ini, kamu mundur atau saya pecat. Oke. Ada yang dipecat sudah? Banyak. Oke. Tapi dipecat dengan cara dia mengundurkan diri. Ya, maksudnya yang whatever ya. Iya. Dipecat, mengundurkan diri, kadang-kadang bahasa halusnya kan. Banyak. Oke. Berapa? Eselon berapa yang Kepala dinas. Kepala dinas. Oke. Dia nggak akan sebutkan ya. Iya. Kepala dinas itu eselon 2B ya? Iya. 2B ya? Sekda 2A kan? 2A. Oke. Jadi hal-hal semacam itu yang buat kita gregetan itu, ini orang baik banget sih. Iya. Dan itu kan membuat orang lain bisa memperlakukan dia semena-mena. Bisa dijadikan cara gitu. Kalau in a positive way ya kan, Anda kan mengatakannya kan dalam bahasa yang positif. Kalau in a negative way, karena dia nggak tegas misalnya, dianggap? Oh enggak, dia sangat tegas. Oke. Ini manusia lebih kejam dari Ahok. Gitu ya? Sangat. Kalau konteks kekejamannya itu ketegasan. Nanti saya kasih judul. Anies lebih kejam dari Ahok menurut Khais Khalifa. Kalau untuk soal prinsip, sangat. Oke. Nggak ada tawar-menawar. Siapapun itu. Apa itu adik, teman, atau keluarganya sama. Iya. Lalu konteksnya apa Anda bilang bahwa terlalu baik itu menjadi hal yang buruk? Hal yang menjadi kelemahan? Iya, karena kan akhirnya orang tidak tahu bahwa dia sudah memarahi, sudah menegur. Orang tidak tahu, itu disembunyikan sama dia. Jadi kan kalau dia memuji karyawannya, satu sisi sih buat karyawannya dia enak ya, baik ya. Tapi buat kita yang di lapangan, kan jadi persoalan. Oke. Harusnya itu udah selesai, nggak perlu dia persoalan, jadi persoalan gitu. Karena orang jadi punya kesempatan untuk menyoal. Iya. Yang sampai sekarang nggak habis-habis. Padahal itu dia sudah ada kalimatnya dia yang dia katakan soal makan itu, bapak-bapak, ibu-ibu katanya, itu bantuan tunai tidak boleh beli beras. Sementara kita makan di sini itu ada yang 250.000 sampai 350.000. Tapi orang mendapat bantuan harus dipakai yang lain. Sementara dia tidak punya uang buat beli, tidak punya beras di rumahnya. Saya bilang kan pakai. Itu
dalam rangkaian dia bicara itu. Menarik sih. Bantuan tunai dari pemerintah atau dari pada saat dia menjadi Mendikbud. Oke. Nah, waktu itu dia bicara di DKI, dia kasihkan contoh aja soal itu. Terus lagi dia bicara soal penghapus yang sekian miliar. Ini apa kayak gini? Sebelum kita menulis sesuatu, otak kita harus filter lebih dulu. Tapi kalimat dia kan halus ya. Marahnya dia halus. Itu semua hanya untuk konsumsi Pemprov, tidak dikeluarkan. Yang akhirnya kemudian kan jadi keluar, terus kita harus menjawab lagi semua kan. Oke. Jadi tidak mau mempermalukan wajah orang di muka umum, dia pegang benar-benar. Ya itu bukan kelemahan, itu kelebihan malah. Buat dia, buat gua kelemahan, kadang kesel. Oke. Kan saya harus berhadapan jadi dengan teman-teman yang di luar Berarti sana. antum lebih senang Ahok dalam Kurang lebih dalam hal yang kayak gitu. Saya pendukung Ahok utama di awal. Oke, gitu. Iya. Waktu pemilihan 2012 itu. Enggak. Waktu milih saya tidak milih. Oke. Jadi saya mendukung dia, keberanian dia melawan partai, keberanian dia melawan kemapanan. Saya marah karena dia ditolak sebagai wakil gubernur, nggak boleh jadi gubernur. Itu hak konstitusional, nggak bisa dirubah apapun agamanya. Oh, Anda waktu itu mendukung? Sangat. Oke. Dimusuhi dari kalangan yang kanan, dimusuhi. Oke. Sangat. Diajaklah kita kemana-mana sama teman-teman itu, ceramahlah saya bagaimana kita pentingnya mendukung Ahok. Iya. Tetapi semakin hari saya perhatikan video-video yang tersebar, ucapan-ucapannya. Pertama saya kaget ketika dia ngomong di Monas kepada guru-guru. Kalau kamu nggak bisa ngajar, saya ganti kamu dengan monyet. Oke. Orang sakit nih. Mulai saya agak ngobrol dulu sama Hasan Nasbi, Sirus Network itu kan teman dia dekat banget itu. Oke. Dan teman-teman saya kan tapi Sirusnya yang bukan Andrinov. bukan Hasan. Kan Sirus kan ada dua. Ada dua. Oke. Sirus Hasan Asbi ya. Jadi saya berkomunikasi. Ini orang gimana sih? Nggak bang, gini. Oh gitu. Dapat penjelasan. Oke. Agak dekat bro. Terus mulai lagi. Lebih baik gue bakar 2.000 orang buat nyelamatin 10 juta. Ketika kok soal demo. Iya. Saya kirim tuh ke teman-teman yang dekat sama mereka. Kasih tahu nih orang kan demo kan biasa. Dah. Ketiga kalinya kaki 5 di Pasar Rebo digusur, besoknya Lebaran. Saya kirim tolong sampein kau. Besok orang mau Lebaran, kasih kesempatan mereka dagang, mereka mau beli ketupat. Saya mulai curiga terus. Puncaknya adalah terakhir. Al-Maidah. Enggak. Bukan. Jauh sebelum itu. Seorang perempuan mau mencairkan KJP-nya datang ke balai kota. KJP itu kartu Jakarta Kartu Pintar. Jakarta Pintar. Oke. Dia tanya, Pak kok ini nggak bisa saya cairkan? Harusnya kan dikasih penjelasan. Iya. Apa jawaban Ahok? Ibu maling. Yang dulu ribut itu ya? Di halaman balai kota? Di halaman balai kota. Saya langsung mengambil. Konteksnya kenapa dia bilang? Karena si perempuan itu mau mencairkan menjadi uang. Padahal itu KJP itu hanya untuk keperluan sekolah. Oke. Saya bilang ini orang gak punya otak ya. Rakyatnya sendiri dicaci maki depan kamera kayak gitu. Itu kan warganya. Nggak mungkin kalau dia mau maling dia datang ke balai kota, pakai logika aja. Oke. Lo kan pemimpin. Mungkin dia pikir wah ini bisa dicairkan gitu ya. Menurut saya ini orang tidak sehat sudah. Di samping teman-temannya yang kampanyein dia juga kurang ajar. Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Orang Islam yang kagak ikut-ikutan salahnya di mana? Kok lu generalisasi? Kan kita ngadepin pilkada biasa aja. 2004 kita ngadepin Pokok sama Adang Doro Jadul. 2009 Foke sama Pokok sama siapa ya? Oh itu 2004 itu 2009 Pokok 2007 Pokok 2007. 2007. Sebelumnya kan nggak ada pemilihan langsung. Nggak ada. Tetapi kan pilpres dan segalanya kan juga udah berjalan sebelumnya dari 2004. Kan biasa-biasa aja gitu. Nggak pernah ada masalah gitu. Oh ini orang jadi dikampanyekan jadi umat Islam di
Kan mereka marah kepada FPI yang nggak besar-besar banget saat itu FPI di sana yang menolak dia. Kok digeneralisasi sih umat Islam semua kalimatnya? Saya mulai, wah ini nggak benar nih. Nah terakhir ya itu yang saya katakan tadi punya, oh nggak bisa ini, berbahaya. Dan belum ada nama Anies saat itu. Belum ada. Mulailah kita bergerilya. Yang muncul nama itu bukan Sandi, bukan siapa-siapa. Siapa? Sapri Samsudin. Oh Sapri. Kami paksa di rumahnya malam Lebaran untuk deklarasi. Pak Sapri itu.